Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Nur Intan Rosita, akan menjelaskan atau melanjutkan penyelesaian kasus rental mobil Lutfiana yang sebelumnya telah disampaikan oleh Saudara Suci Anisi. Di mana sebelumnya Saudara Suci Anisi telah menjelaskan atau menyelesaikan tahapan yaitu jurnal umum, buku besar, lalu ada AJP atau jurnal penyesuaian dan juga neraca saldo. Di sini saya akan melanjutkan dari worksheet atau kertas kerja hingga sampai dengan jurnal kembali. Baik, mari kita mulai. Oke, baik. Nah, di sini sudah ada neraca saldo dan juga AJP-nya. Lalu kita akan membuat worksheet atau neraca ledger. Jadi neraca ledger ini formatnya adalah ini ada COP. COP-nya ada nama perusahaan, lalu neraca lajur atau bisa juga worksheet atau kertas kerja, lalu ada periodenya. Lalu ada nomor akun, keterangan, dan ada 4 kolom. Yang pertama adalah neraca saldo, yang kedua ada penyesuaian, maaf 5 kolom. Yang ketiga ada neraca saldo setelah disesuaikan, yang keempat adalah barugi, dan terakhir adalah neraca. Oke, kita mulai dari neraca saldo. Untuk neraca saldo ini sendiri sangat mudah. Kita hanya tinggal copy paste dari neraca saldo yang awal. Jadi di sini saya sudah siapkan namanya dan juga nomor akunnya. Kita tinggal copy paste dari sini. Copy paste. Lalu kita pindahkan ke sini. Oke. Nah, setelah seperti ini, kita jumlahkan atau kita cari balance-nya dengan summary. Oke, dari sini hingga ke sini. Lalu kita enter. 151.600. Di sini juga sum. Kita lihat sudah balance ya, yaitu 151.600.000. Baik. Lalu yang selanjutnya adalah penyesuaian. Untuk penyesuaian sendiri tentunya kita ambil dari AJP. Di sini. Oke, yang pertama ada beban perlengkapan sebesar 350.000 di debit. Kita ambil beban perlengkapan. Nah, beban perlengkapan di debit. Ini merupakan akun yang muncul setelah penyesuaian, jadi saya pindah di bawah di sini. Sebesar 350.000. Lalu ada lagi yaitu perlengkapan sebesar sama 350.000 tapi di kredit. Perlengkapan AJP kredit. Oke. Lalu ada beban gaji dan juga hutang gaji. Beban gaji ada di debit. Beban gaji ada di debit. Maaf. Beban gaji ada di debit. Lalu utang gaji ada di kredit. Lalu setelahnya yaitu piutang usaha dan juga pendapatan sewa sebesar 5.400.000. Piutang usaha di debit, piutang usaha di debit, pendapatan sewa di kredit.
Lalu setelahnya ada beban penyusutan kendaraan dan juga akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 3 juta. Beban penyusutan kendaraan ada di debit di sini sebelah sini sebesar 3 juta, lalu ada akumulasi penyusutan. Di sini. Ada di sebelah kredit. Oke, setelahnya ada penyusutan kantor, peralatan kantor sebesar 300. Beban penyusutan peralatan kantor di debit, lalu akumulasinya di kredit. Lalu yang terakhir ada beban listrik dan telepon serta hutang listrik dan telepon sebesar 150.000. Beban listrik dan telepon. Beban listrik dan telepon itu ada di debit. Salah. Beban listrik dan telepon itu ada di debit, lalu hutang listriknya ada di kredit. Oke, seperti ini untuk penyesuaiannya. Nah, penyesuaiannya harus jumlahnya harus balance. Antara debit dengan kreditnya harus balance. Itu sebesar 9.400.000. Lalu setelahnya adalah neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, ini tentunya mudah ya. Tinggal kita tambah atau kurangkan neraca saldo dengan penyesuaiannya. Untuk di sini, karena di sini tidak ada perubahan, maka seperti ini. Lalu, ini di yang kedua, piutang usaha itu ada debit. Lalu di penyesuaian ada debit, berarti ditambah. Seperti ini. Yang selanjutnya, itu di perlengkapan neraca saldo ada 4.350.000, sedangkan penyesuaiannya ada kredit, berarti dikurangi. Jadi neraca saldo setelah disesuaikan yaitu 4 juta. Lalu yang di sini begitupun seterusnya. Oke. Sini yaitu akun-akun yang muncul setelah penyesuaian. Kita juga masukkan di neraca saldo setelah penyesuaian. Oke. Nah, untuk neraca saldo setelah disesuaikan, balance-nya juga harus sama atau harus balance ya. Saldo dari debit dan juga saldo kreditnya harus balance, yaitu sebesar 160.650.000. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke laba atau rugi. Nah, laba atau rugi ini komposisinya yaitu akun-akun nominal, yaitu pendapatan dan juga beban. Jadi kita harus memasukkan pendapatan dan juga beban. Untuk pendapatannya di sini ada pendapatan sewa sebesar 24.500.000. Berarti kita pindahkan ke sini sebesar 24.500.000 di kredit. Lalu bebannya itu ada ini.
ini okay. Kita drag and drop sampai sini. Okay. Lalu ada lagi akun yang muncul setelah penyesuaian beban sebesar ini. Kita drag and drop. Oke. Nah, untuk saldonya, debitnya itu ada 24.350 atau bebannya ada 24.350.000, sedangkan pendapatannya ada 24.500, yang mana ada selisih sebesar 150.000. 150.000 karena pendapatan lebih besar daripada beban, berarti 150.000 ini merupakan laba didapat perusahaan selama 1 bulan. Nah, di sini labanya selisihnya tambah di debit, jadi saldonya balance antara debit dan juga kredit sebesar 24.500. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir, neraca. Neraca ini komposisinya ada akun-akun real atau HUM, harta utang modal. Jadi akun-akun HUM tadi kita akan masukkan ke neraca ini. Berarti di sini ada tinggal kita drag and drop. Oke. Lalu setelah itu masih ada akun akumulasi dan juga berhutang yang muncul setelah penyesuaian juga kita masukkan. Ini di kredit. Setelah kita masukkan, maka saldo akhirnya debit yaitu 136.300.000, lalu kreditnya ada 136.150.000. Selisihnya 150.000 sama dengan selisih di laba dan rugi yaitu 150.000, sama. Dan juga berada di posisi kredit, sedangkan di laba rugi berada di posisi debit. Oke, untuk yang neraca tadi berarti balance-nya yaitu 136.300. Oke. Untuk neraca untuk worksheet-nya atau neraca lajurnya sudah selesai. Sebentar ya. Oke, untuk neraca lajurnya telah selesai. Kita akan masuk ke laporan laba rugi, laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan yang perlu kita buat itu ada 3. Yang pertama adalah laporan laba rugi, perubahan modal, lalu ada neraca atau laporan posisi keuangan. Kita bahas satu persatu yaitu laporan laba rugi terlebih dahulu. Nah, laporan laba rugi itu berisi komposisinya sama dengan yang di worksheet, yaitu berisi akun-akun nominal yaitu beban dan juga pendapatan. Kita buat yaitu dari kopnya itu ada rental mobil itu nama perusahaan, lalu laporan laba rugi dan juga periode.
Yang pertama itu ada pendapatan. Pendapatannya sendiri ada pendapatan, hanya ada satu pendapatan, yaitu pendapatan sewa. Kita masukkan ke laporan laba rugi. Oke. Lalu yang kedua adalah beban. Beban ini pastinya banyak ya. Bebannya ada beban sewa, ada juga beban yang setelah penyesuaian. Untuk pendapatan sewanya sendiri itu ini sebesar 24.500.000. Kita masukkan di sini. Lalu untuk bebannya itu ada kita tinggal drag and drop. Lalu yang beban setelah penyesuaian itu ada di sebelah sini. Tinggal kita cocok. Sebentar ya. Nah, total beban ini adalah total beban. Akan kita masukkan yaitu sum jumlah semua beban. Lalu ini ada sini berarti untuk mencari laba atau ruginya, kita tinggal kurangi pendapatan dikurangi dengan bebannya. Total beban itu sebesar 150.000. 150.000 ini adalah laba. Karena pendapatan lebih besar daripada beban, maka ini adalah laba. Oke. Untuk laporan laba rugi simple kan, hanya seperti ini. Yaitu sebesar 150.000 harus sama dengan di worksheet atau kertas kerjanya, yaitu 150.000. Oke. Selanjutnya itu ada perubahan modal. Laporan perubahan modal. Kita buat dulu kopnya. Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal itu berarti kita akan mencari
perubahan modal di akhir. Komposisinya ada modal awal, laba atau rugi, lalu ada juga preferred. Nah, kalau perusahaan itu mengalami laba, berarti rumusnya adalah modal awal ditambah dengan laba dikurangi dengan preferred. Sedangkan bila perusahaan mengalami kerugian, berarti rumusnya adalah modal awal dikurangi rugi dikurangi preferred. Kita akan tulis dulu adalah modal awal. Oke, lalu karena perusahaan itu adalah laba, lalu ada preferred, lalu ada modal Oke, modal awalnya itu ada modal sebesar 100 juta. 100 juta. Sedangkan labanya itu kita ambil dari 8 laba rugi yaitu sebesar 150.000. Prefernya kita ambil dari worksheet prefer Lutfiana sebesar 100. Oke, lalu ada kenaikan modal. Ini kenaikan modal. Laba tadi karena laba berarti karena perusahaan laba berarti rumusnya adalah laba modal awal ditambah laba dikurangi dengan preferred. Berarti di sini laba dikurangi dengan preferred. Modal akhirnya berarti modal awal ditambah dengan sebesar modal akhirnya berarti sebesar 98.650.000. Seperti itu saja untuk laporan perubahan modal. Cukup simpel dan gampang ya. Modal akhirnya sebesar 98.650.000. Lalu ada laporan terakhir yaitu laporan neraca. Laporan neraca. Kita ambil dulu kopnya. Kita ubah jadi neraca. Nah, neraca ini merupakan menunjukkan keadaan keuangan atau posisi keuangan. Yang mana komposisinya adalah ada aktiva dan juga pasiva. Di mana aktiva ini berupa harta, lalu pasiva ada utang dan juga modal. Harta. Di sini ada utang. Untuk hartanya sendiri dilihat dari sini. Harta itu ada kas hingga peralatan.
Lalu ada juga akumulasi, itu merupakan harta, masuknya ke harta juga. Namun nanti nilainya akan menjadi minus atau dalam kurung biasanya. Kita masukkan juga nominalnya. Lalu akumulasi juga kita masukkan. Karena ini di kredit, maka nanti akan minus. Ini juga value-nya atau nilainya itu minus. Karena ini ada di sebelah kredit. Lalu ini total aktif. Total itu ada sum. Kita pakainya sum. Sebesar 130. Lalu hutang. Hutang itu ada dari 8 lagi. Ada hutang usaha dan juga hutang gaji ya. Termasuk di sini. Oke. Lalu yang setelah penyesuaian juga masih ada hutang. Jangan lupa itu ada hutang listrik dan juga hutang telepon. Kita masukkan juga nominal. Nominalnya itu ada lalu yang setelah penyesuaian itu hutang ada di sebelah hutang listrik telepon di sebelah. Sebelah sini 150. Di sini ada total hutang. Oke, lalu ada juga modal. Modal yang dipakai ini merupakan modal akhir yang kita dapatkan dari laporan perubahan modal. Itu sebesar 98.610. Lalu di sini adalah total pasifa. Itu ada total hutang ditambah dengan modal akhir sebesar 130. Ini juga sama, total aktiva sebesar total hartanya. Oke, sama ya berarti ya. Sudah balance 131.500. Kita ubah dulu jadi accounting. Oke. Ada harta dan juga lalu selanjutnya adalah jurnal penutup. Nah,
jurnal penutup ini gunanya untuk menutup akun-akun nominal atau sementara berupa pendapatan, beban, laba atau rugi, dan juga satu lagi privilege. Kenapa harus ditutup? Karena akun-akun tersebut sudah tidak relevan untuk periode selanjutnya, maka harus ditutup atau dienolkan. Beda dengan akun-akun real, misal kas, yang mana kas itu saldonya masih akan relevan di periode selanjutnya. Nah, untuk membuatnya kita dari datanya diambil dari laporan, yaitu laporan laba rugi dan perubahan modal. Bisa juga diambil dari worksheet-nya, sama saja. Lalu kita ambil dulu ya. Ininya. Ini kita ganti jadi jurnal penutup. Bentar, saya sesuaikan dulu. Oke. Tanggal 30 Juni 2010. Oh, maaf, ini salah tanggalnya. 2010. Yang pertama tadi adalah pendapatan. Kita tutup dulu akun pendapatan. Nah, pendapatan ini caranya gimana menutupnya? Untuk menutup akun pendapatan itu di debit. Pendapatan sewa. Lalu kreditnya itu adalah akun ikhtisar laba rugi. Ini diambil dari laporan laba rugi, itu sebesar 24.500.000. Ini berarti juga sama dengan yang ini. Seperti itu. Lalu yang kedua itu ada beban. Tanggal 30 juga beban. Untuk menutup akun beban itu berarti debitnya adalah ikhtisar laba rugi. Laba rugi. Sedangkan kreditnya adalah akun-akun bebannya. Semua akun beban masuk di sini. Itu beban lain-lain. Kendaraan. Masih ada satu lagi. Kantor. Nah, untuk nominalnya juga kita pindah. Kita ambil dari laporan laba rugi. Lalu di sini tinggal kita sum atau summary jumlahnya. Oh, maaf. Bukan di sini ya. Sum. 24.350. Lalu setelahnya ada kita menutup akun ikhtisar laba ruginya. Nah, untuk menutup akun ikhtisar laba rugi ini ada dua cara, yaitu laba dan rugi. Bila perusahaan itu laba, maka untuk debitnya merupakan akun ikhtisar laba rugi, sedangkan kreditnya adalah modal.
Sebaliknya, jika perusahaan mengalami kerugian, maka debitnya adalah modal, kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Nah, karena perusahaan ini mengalami laba, berarti untuk debitnya kita ambil yaitu ikhtisar laba rugi, sedangkan kreditnya adalah modal. Nah, untuk ini berarti akunnya itu kita ambil dari perubahan dari laporan laba rugi. Labanya ini tadi 150. Ini kita ambil dari sini. Oke. Yang terakhir adalah menutup prive. Nah, untuk prive sendiri, debitnya adalah modal. Akun penyeimbangnya adalah modal, sedangkan kreditnya adalah prive. Prive ini kita ambil dari laporan perubahan modal, yaitu sebesar 1.500.000. Ini juga 1.500.000, sama saja. Lalu untuk jumlahnya itu tinggal kita summarize sebesar 50 juta 500.000. Harus balance ya. Kalau nggak balance nggak mungkin nggak balance karena sama saja. Kita rapikan dulu. Sini ada jumlah. Oke. Lalu setelah jurnal penutup, kita akan membuat NSSP atau neraca saldo setelah penutupan. Nah, ini Ibu sudah saya sudah membuat. Nah, ini tinggal tadi yang neraca saldo setelah disesuaikan ini. Bila ada perubahan di jurnal penutupnya, maka tinggal dikurangi seperti kita membuat si neraca saldo setelah disesuaikan. Lalu hasilnya adalah ini. Seperti ini. Nah, untuk akun-akun yang terdapat di jurnal penutup, hasilnya 0. Karena jurnal penutup itu tadi mengenalkan akun-akun nominal. Mengenalkan akun-akun sementara. Jadi yang akun yang terdapat di jurnal penutup ini hasilnya akan 0. Tidak akan masuk di sini di neraca saldo setelah penutupan. Yang terakhir adalah jurnal pembalik. Nah, jurnal pembalik ini dibuat di awal periode akuntansi setelahnya. Misal, ini kan contohnya ada di Juni 2010. Berarti jurnal pembalik akan kita buat di Juni, berarti Juli 2010. Awal periodenya. Awal periode selanjutnya. Nah, untuk jurnal pembalik sendiri, ini sifatnya itu opsional. Jadi, tergantung dari kebijakan perusahaannya apakah mereka akan membuat jurnal pembalik atau tidak.
Saya sesuaikan terlebih dahulu. Nah, untuk jurnal pembalik ini, yang data yang kita butuhkan yaitu data dari AJP atau data dari penyesuaiannya. Untuk jurnal pembalik yang akunnya perlu kita balik itu merupakan akun real yang baru. Akun real yang baru itu ada, sebentar, ini kita hapus dulu ya. Ini hanya untuk panduan tadi. Format akun real baru. Akun real baru berupa pendapatan yang masih harus diterima atau piutang. Yang B itu ada beban yang masih harus dibayar atau utang. Lalu yang C itu ada pendapatan diterima di muka atau utang. Lalu D terakhir itu ada beban dibayar di muka atau piutang. Saya masuk ke akun piutang. Nah, akun real yang baru. Akun real yang baru Yang baru ini maksudnya gimana? Maksudnya adalah akun-akunnya itu gampangnya saldo dari akun-akun ini, 4 akun ini merupakan berada di saldo normalnya. Misal di AJP-nya ada pendapatannya masih harus diterima, kan ini piutang. Nah, berarti bila pendapatannya masih harus diterima itu saldo normalnya ada di debit, berarti itu perlu dibalik. Begitu juga dengan si akun B dan C ini, B, C, D, beban yang masih dibayar. Itu kan merupakan utang. Utang saldo normalnya kan kredit. Bila di AJP ada beban yang masih harus dibayar dan berada di sebelah kredit, berarti transaksi atau akun itu perlu dibalik juga. Oke, kita masukkan ya AJP. Kita analisis terlebih dahulu. Ada apa aja di sini? Beban perlengkapan bukan. Beban gaji, utang gaji. Nah, ini merupakan beban dibayar di muka. Piutang, beban dibayar di muka kan maksudnya piutang. Piutang berarti itu saldo namanya debit dan ini juga debit. Berarti beban ini perlu dibalik di jurnal pembalik. Kita masukkan dulu di sini itu AJP. Caranya, nah untuk cara baliknya itu tinggal gampang. Yang beban yang debit dijadikan kredit, yang kredit dijadikan debit. Sesimpel itu. Berarti debitnya jadi hutang gaji. Lalu ini jadi beban gaji. Dan saldonya itu ada 200. Di sini juga sama. Lalu selanjutnya kita cari lagi setelahnya. Nah, ada piutang usaha.
Piutang usaha, pendapatan sewa. Piutang usaha ini juga masuk karena itu masuknya itu pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih diterima, piutang saldo normalnya ada di debit dan ini juga di debit. Berarti yang transaksi ini perlu dibalik. Berarti yang di sini jadi kreditnya itu pendapatan sewa, lalu kreditnya itu ada si piutang usahanya sebesar 5 juta. Ini juga 5 juta. Lalu apakah ada lagi? Beban perusahaan kendaraan, itu bukan ya. Perusahaan peralatan kantor juga bukan. Ada lagi beban listrik dan juga hutang listrik. Tinggal dibalik juga. Yang debit jadi kredit, yang kredit jadi debit. Berarti yang di debit sini adalah kredit di AJP-nya, hutang listrik. Lalu debit kreditnya adalah beban listrik. Nominalnya itu sebesar 150. Ini juga 150. Kita jadikan counting terlebih dahulu. Oke. Di sini ada jumlahnya. Jumlahnya tinggal kita pakai rumus sum. Terus balance. Ya, balance 5.750.000. Oke. Setelah itu kita selesai. Ini jadi pembalik ya. Pembalik. Ini berarti diganti jadi awal periode 01 07 jadi 10. 1 Juli 2010 seperti ini. Nah, tadi kita sudah belajar tentang penyelesaian kasus dari neraca ledger atau worksheet. Nah, seperti ini ya hasilnya. Dengan labanya yaitu sebesar 150.000. Lalu ada 3 laporan keuangan yaitu laporan laba rugi, perubahan modal, dan juga neraca atau laporan posisi keuangan. Lalu ada juga jurnal penutup. Yang penutup ada 4, yaitu pendapatan, beban, laba atau ruginya, dan juga previlnya. Lalu ada jurnal pembalik. Jurnal pembaliknya dibuat di awal periode selanjutnya. Itu akuntabel baru, pendapatan yang masih diterima, beban masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, dan juga beban dibayar di muka. Yang mana ini kan utang piutang. Nah, bila saldo di AJP-nya itu sama dengan saldo normalnya, misal piutang saldo normalnya adalah debit, di AJP ada pendapatan yang masih diterima, saldonya debit juga, berarti itu perlu dibalik. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.